Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita masuk ke episode ke-16 ya. Gue lupa episode berapa nih kita podcastnya. Tapi ini adalah podcast pertama di tahun 2022 nih. Oke, dia kita akan bahas mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City ya. Ini ya sekali-sekali kita keluar dari Marvel DC, tapi kita akan bahas mengenai Resident Evil Universe nih. Terutama filmnya Welcome to Raccoon City kemarin udah tayang. Oke, dan kita udah kedatangan dua tamu yang udah terpilih untuk menjadi tamu podcast untuk episode kali ini. Oke, kita sambut dari Marcel Frisky. Halo. Yo. Halo Bang. Halo guys. Oke, dan juga ada Ko Iwan Mirwan. Oke. So thank you banget kalian udah join ke podcast ini, dan kita akan bahas ke 1 jam ke depannya mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City ya. Nah, gue pengen tanya dulu nih dari Marcel Frisky sendiri nih. Lu ketika nonton film ini dan ketika lu coba bandingkan dengan gamenya, ini lu apa yang rasain nih ketika nonton filmnya? Yang gua rasain kecewa sih, karena gua tuh udah berekspektasi besar sama filmnya ya kan. Karena katanya kan filmnya yang Resident Evil Welcome to Raccoon City bakal adaptasi dari cerita gamenya kan. Tapi ternyata malah kecewain gua sih. Itu jadi gua kecewa banget gua kalau gua bandingin tuh benar-benar kecewa. Apalagi karakternya parah sih. Oke. Wait. Yang lo paling kecewakan ini siapa nih? Leon dong. Leon tuh karakter favorit gue banget kan. Tapi di sini malah dibuat hancur sehancur-hancurnya sih. Betul. Aduh, bener Leon. Aduh, Leon tuh adalah karakter yang udah disukai sejuta umat, Pak. Dari dulu. Di sini soal castingnya itu murah sekali tuh, mohon maaf nih, castingnya murah sekali sih, dari nggak pakai aktor yang bisa dibilang tuh, itu kan rambut sama kumisnya kan ya. Kita roasting Leon dulu nih, Iya. Leon tuh kan dia bisa dipirang rambutnya kan. Kalau Avan Jogia ya aktornya ini, di Google kalian bisa lihat itu kan Avan Jogia kan, dia kan pernah rambutnya pirang sama dicukur sama itu udah persis banget kayak Leon, walaupun nggak 100% mirip ya. Iya. Tapi udah bisa mirip itu, dan ya elah di sini dasar lagi ini Leonnya terlalu dibuat samsak sama semua karakter RE. Dia dibuat jadi bahan bulian, Pak. Apa coba itu? Gua tahu dia rookie, cuman ya udahlah, kasihan Pak gua sama Leon di situ, skripnya hancur. Aduh, itu sih. Kalau dari Bang Iwan Mirwan nih, apa yang lo pengen lo sampaikan nih dengan film ini? Silakan roasting, bebas. Kacau semuanya, dari cerita, dari pemilihan casting, hancur semua deh. Kalau 1 sampai 10 gua cuman 4. Anjir, Kacau. Hancur semuanya. Kalau dari gue cuman Claire sama Chris ya yang agak mirip sih. Kalau karakter yang lain udah hancur semua, cerita hancur. Tapi buat yang cinta game, kotanya sama temanya sih masuk sama game banget ya. Kantor polisinya sama yang statue-statue-nya atau patung-patungnya juga mirip game banget. Ya itu sih nilai plusnya. Selain itu hancur semua udah. Kecewa banget. Aduh. Iya. Ya sama kata si Mas Marcel. Aduh, karakter Leonnya kacau banget, udah jadi dibully. Nggak mirip banget sama gamenya. Kalau kan cuman mode rebonding doang sama cukur kumis. Nah itu Harus ya. itu dia harusnya bisa, nggak usah pakai effort kan, itu kan cukur doang. Semua laki-laki juga bisa, bro. Waduh. Iya. Itu masalahnya. Kalau masalah rambut kan cuman rebonding doang. Astaga. Oke. Ya, parah deh. Bisa juga. Oke. Gue setuju sih dengan Mas Irwan ya, karena memang apalagi soal cukur ya, itu kan bisa gak usah pakai effort banyak. Lu nggak pakai butuh dulu jutaan dolar untuk nyukurin doang sama nyemir. Iya. Tapi gini, Kak Iwan, berdasarkan dari informasi yang gue dapat, gue lihat dia tuh mengatakan bahwa memang sutradaranya itu memang dari asalnya aja itu dia tuh nggak mau membuat Leon benar-benar 100% dari segi fisik. Dan dia tuh hanya ingin skripnya itu persis yang diperankan oleh Avan Jogia. Makanya kalau kita lihat di Avan Jogia itu, dia tuh
bagus banget, actingnya juga aja bagus banget. Di situ dapet banget, Leon dapet banget. Cuman skripnya hancur. Dia dibikin samsak, dia dibikin apa namanya, dijadikan bahan bullying sama para anggota Stars, sama Chief Irons juga. Itu bikin, aduh, Leon meskipun dia rookie tuh nggak sampai separah gini juga sih. Gitu yang gua tangkap ya. Tapi kalau kalian Mas Disi pernah main gamenya nggak sih? Iya, iyalah, pernah mainin lah. Dari zaman game Resident Evil 3 Nemesis, yang paling berkesan sih yang Resident Evil 4 itu ya, yang Leon itu sih. Sama terakhir kalau dari seri game, gue semua gamenya main, cuman yang barunya aja yang belum, yang Village. Oh ya, Village, oh belum ya? Nah, iya belum sempat sih mainin. Cuman kalau nonton di YouTube sih udah nonton cutscene semuanya. Ya wajar sih, karena nggak semua orang bisa punya PS5. Iya benar. Aduh, bener sih, bener. Oke. Berarti udah tahu ya, karena memang dari storyline aja mereka udah agak sedikit hancur sih itu sih. Karena katanya Johannes kan udah mau, saya mau bikin story yang sama dengan gamenya. Ya, iya mirip, beberapa mirip, cuman makin kesininya kok, ada ya udahlah. Semuanya nggak lebih penting kecuali Chris dan Claire. Nah, Chris dan Claire ini bisa dibilang kalau menurut gue ya, Chris dan Claire Redfield dari dua bersaudara ini, isi saudara itu kayak mereka itu kayak terlalu fokus ke dua karakter ini. Nah, itu masalahnya. Dan sementara yang karakter lainnya kayak Jill, terus sampai Leon, sampai lagi tuh, sampai beberapa yang nggak termasuk tim Bravo, tim Alpha, itu mereka dibuat kayak cash murah sekali sih itu loh. Dan juga Albert Wesker, apa coba itu Weskernya tuh? Iya, parah sih. Parah sih. Makanya gue lihat kok Weskernya kok gini. Oke, nggak masalah, secara fisik dia udah mirip, oke. Tom Hopper sebagai Albert Wesker dia udah mirip secara fisik ya. Dan rambut, kulit putih, Amerika. Nah, itu udah bagus banget. Tapi aduh, skripnya dari dia berkhianat aja dia tuh gua enggak demen, Pak. Dia berkhianat aja udah enggak demen tuh. Nah, kalau dari Mas Evans nih, seorang Albert Wesker nih, setelah lu lihat di Resident Evil Welcome to Raccoon City, menurut lu gimana? Parah sih, kacau. Apalagi kayak kita nggak dapet development karakter yang bagus ya. Jadi pas dia berkhianat kita sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Gitu sih. Apalagi kalau kita lihat post kreditnya Resident Evil Welcome to Raccoon City ya. Kita tuh kayak lihat ada Wong itu kayak atasan dia. Padahal kalau di game kan setahu gua ada Wong itu bawahannya Albert Wesker. Nah itu. Iya bener, post credit scene-nya. Oke, ada Ada Wong. Itu posisinya sama di game tuh kayak dituker. Ada Wong tuh kayak atasannya Wesker, tapi di game kan dia kan sebenarnya adalah bawahannya Wesker sebenarnya kan, sebenarnya. Tapi di sini ya udahlah. Parah. Tapi kalau di Mas Irwan nih, lu melihat seorang Wesker nih gimana nih? Kacau. Iya, udah dari segi castingnya, sama kan cerita Wesker itu kan dalam banget kalau aslinya. Dalam banget. Iya. Jadi kalau nggak bisa lagi deh kata-kata. Kacau udah kacau sih. Cuman terakhirnya aja sih ya, gimana nyeritain kenapa dia jadi berkacamata itu aja sih buat saya yang impresif. Selain itu nggak ada sih. Iya. Oke ya memang sih, gue setuju sih, memang Wesker ya. Wesker itu kalau kita perhatikan di game, dia tuh adalah seorang apa ya, teroris yang bisa dibilang tuh sangat cerdas. Bahkan rencananya itu nggak bisa ditebak gitu loh. Dan seorang Wesker yang dibangun di sini, sorry nih, dia tuh kayak kabur dari Raccoon City cuma karena duit. What the fuck is that? Astaga, Albert Wesker itu yang gua tangkap nggak kayak gini juga, nggak jadi seorang pengecut kayak gini juga. Cuma motivasi cuma duit, literally duit. Nggak ada yang bisa dibilang dia tuh ngambil data segala macam, nggak ada. Nah kalau kita perhatikan dengan RE1, dia kan jelas-jelas kan dia kan memasukkan kematiannya dan mengambil data dari Umbrella kan buat dikasihkan ke ini saingannya Umbrella, perusahaan farmasi yang lainnya. Nah itu kan ini seperti itu kan. Jadi di sini aduh bodo amat lah, kesel gua ngeliatnya. Makanya ini Wesker kayak dibikin cupu. Gua nggak merasa dia itu adalah seorang the biggest villain, itu nggak ada. Itu sih yang gua tangkap sih. Setuju sih. Aduh, itu sih kecewa sih.
Nah, gue pengen ngomongin soal dari plot cerita dari awal sampai akhir. Apa yang ingin kalian sampaikan di sini? Dimulai dari Mas Irwan sendiri nih. Dari plot cerita awal sampai akhir, menurut lu yang bikin lo nggak pas dengan game itu apa? Beberapa yang lu inget deh. Mungkin bisa ceritakan? Kalau gue sih cuman pas di kantor polisinya aja sih yang oke. Dari awal sama ending terakhir sih nggak ada yang bagus semuanya. sorry ya. Oke. Cuman itu sih, Mas. Gak ada lagi ya? Oke, berarti Nggak ada lagi sih. literally memang film ini hanya membawa Easter egg doang. Tapi ceritanya ampas. Iya, benar. Nah, Aduh. Easter egg-nya kan kayak kuncinya sama kunci asli, patungnya juga mirip sama aslinya kan juga. Selain itu sih udah parah semua dah. Iya sih, benar-benar setuju banget. Memang ya dari segi ya ada kunci dari RE2 remake, kunci apa namanya itu? Kunci wajib, kunci kayak kata-kata Remi tuh yang pernah dijadikan kunci buat kunci masuk di RE2 remake di kantor polisi Iya. kan ada di situ. Nah, itu semua ada. Tapi gak ada gunanya di sini. Di kantor polisi itu ngapain? Lu kasih itu ngapain itu loh. Kunci biasa kan bisa ya beda banget lah. Game sama film tuh beda. Astaga. Aduh, gua nggak tahu lah. Memang karena film ini kan tujuannya adalah untuk buat para fans. Berarti kelihatan jelas banget sih si sutradaranya itu dia tuh kayaknya ingin fokus untuk ke fans. Tapi sementara orang-orang yang awam kan mereka kan juga bayar. Mereka juga pengen nonton kan. Jadi bener-bener Johannes ini mereka bisa bilang dia tuh kayak apa ya, punya dendam banget ke memperkenalkan RE ke para fans, tapi dia tuh terlalu fokus ke Easter egg doang. Itu yang gua tangkap di situ sih. Jadi dia kayak bingung gitu loh. Tapi kayaknya budgetnya kecil deh, Bro. Nah, ya benar. Budget sangat kecil. Iya. Oke, Karena kita kan dari segi marketingnya juga langsung ada 2 trailer kan. Oh iya. Kayaknya ditayangin. Oh iya benar. Satu hari 2 trailer. Lu bayangin coba itu film sebesar RE. Satu hari 2 trailer. Bodoh amat lah. Marketingnya juga udah hancur. Aduh, ya ini sih karena gini, kalau dari saat marketingnya 2 trailer ini, yang trailer kedua doang yang bisa gue respect karena mereka bisa membawa nuansa horor. Itu trailer kedua. Trailer pertama apa coba itu, musiknya nggak jelas tuh. Lagu apa itu? Wah, Hancur emang. Hancur. Makanya Kayak nggak niat ya. kayak bukan gak niat sih, dalam segi marketingnya, kayak marketingnya tuh gak dikasih budget yang lebih. Karena kalau dari film itu, kalau kalian belum tahu ya, film itu tuh yang paling mahal itu adalah marketingnya. Ini satu, marketingnya, karena marketing ini yang memegang tonggaknya untuk buat film ini akan menjadi laku. Gak usah film deh, semua perusahaan deh, bahkan semua bisnis kan yang marketingnya doang yang harus harus dibayar tinggi. Ini jadi tonggaknya ini harus laku nih, itu kan. Di sini sih, aduh, kayak mereka kayak Sony itu kayak nggak yakin untuk memberikan budget ke tim marketingnya RE ini buat mempromosikan filmnya. Itu yang gua tangkap sih. Makanya sampai rambutnya Leon nggak dipotong, satu, dan kedua Claire-nya rambutnya dikuncir. Aduh ya, oke, nggak apa-apa lah ya kalau Claire ya. Kan nggak Iya. apa lah. Iya. Dari detail sekecil itu aja sih dia nggak merhatiin. Bener, gak memperhatikan sih gitu sih. Tapi memang ya gua bisa ya agak sedikit respect ya, karena kalau gua bandingkan dengan RE yang fansnya Mila Jovovich yang kemarin, ini masih mending. Lo aja, meskipun sehancur-hancurnya ini masih mending. Iya, game banget sih. Masih mending. Iya sih. Masih mending. Karena kalau kita lihat di RE yang Mila Jovovich dulu kan itu kayak meminjam nama RE tapi isinya bukan RE. Iya, betul banget, betul. Politiknya nggak ada, coba apa dari Mila Jovovich itu. Tapi beberapa ada yang bagus, 1-2 doang, sisanya ampas itu. Oke, gua mau tanya lagi nih. Buat Bang Marcel. Oke, buat Bang Marcel nih. Gua mau Ya. tanya, Easter egg apa yang lu temukan ketika lu nonton filmnya nih? Easter egg apa ini? Apa ya? Apa nih? Yang bisa lu sambungkan ke gamenya? Apa nih? Apa sih, mungkin yang gua temuin cuman nggak kayak kacamatanya Wesker doang sih, yang di akhir yang dipakai sama dia doang, itu doang. Karena Sisanya? saking gua keselnya pas nonton sih. Ini saking keselnya gua nggak bisa nemuin. Oh, aduh, kacamata basket doang ya. Oke, siap. Kalau Bang Iwan nih, apa yang lu temuin nih? Easter egg-nya apa aja? Cuman patungnya
Yang di kepolisian itu aja. Oh, patung ini ya? Patung yang iya. belakang itu ya? Oh. Patung yang di belakang Leon itu yang baru bangun dia. Oh iya itu tolol. Itu tolol sih itu sih. Iya. Itu aja sih. Itu tolol banget sih. Leon tidur loh. Iya, dia kan mobil meledak dia tidur, masa nggak denger sih? Gak denger loh. Itu aneh sih. Gak denger Kacau. loh. Musiknya loh. Iya. Aneh banget. Nggak maksa banget kalau kita real life ya. Kalau kita real life dengan kalau ada ledakan di depan kan pasti denger lah. Ledakan tuh besar banget loh. Lu sampai gak denger lu kuping lu kupek sih. Mau senyenyak apapun pasti bangun. Pasti bangun. Ledakan Itu yang meledak itu mobil tangki loh. tangki bensin lagi. Bensin lagi isinya. Aduh. Ya udahlah ya, itu gua sudah emosi banget sih. Kok Leonnya dibikin setolol ini? Ya ini loh. Oke kalau kita bandingkan dengan RE2 original dan RE2 remake. Leon pada saat dia pertama kali dia debut di game itu kan memang dia rookie, memang dia tuh benar-benar soal cupu. Tapi kalau kalian perhatikan pada saat di kantor polisi itu kan, kalau kalian masih ingat ketika Leon bawa shotgun, dia nggak bisa ngokang. Di kepolisian kalau lo lulus dari akademi, lo kan pasti diajari cara mengisi peluru dengan pistol, shotgun, machine gun, apapun itu. Lo kan pasti diajari. Kalau nggak lo gak bakal lulus dong. Di sini kok lo lihat, kok dia nggak bisa ngokang shotgun, hal yang simpel malah Claire yang bisa. Jadi sini gue bilang ini apa-apaan sih, skripnya kayak maksa banget. Leon dibikin cupu bener seorang yang the fucking ass foolish. Itu yang gue dapetin di sini. Sayang banget tuh, aduh. Itu sih yang gue lihat. Kasihan castingnya sih. Castingnya banyak dibully ya. Iya. Gara-gara ceritanya kayak gitu kan. Iya sih benar, Avan Jogia ya. Aduh sayang banget sampai akun Instagram sampai sekarang tuh kalau gue lihat tuh katanya masih tutup ya. Karena dia masih trauma tuh kan. Kasihan sih. Gue lihat kasihan sih. Aduh, gitu sih. Makanya gue melihat ini, kalau misal ini kan mereka kan akan lanjut ke RE Code Veronica, ya kan? Nah, Code Veronica ya gua harapin sih jangan Code Veronica ya, Nemesisnya gak dimunculin loh. Nemesisnya gak dimunculin ya udahlah. Sayang banget sih. Padahal gue pengen lihat Nemesisnya versi ini gimana nih. Itu sih. Tapi ya sekali lagi mereka akan ke Code Veronica di mana itu story-nya akan ya ke Claire sama Chris lagi kayak di sini. Nah makanya ini yang gue melihat semua yang benar persis itu kayak Claire, itu si Claire sama si Chris. Nah gue pengen tahu ke pendapat kalian, ke Bang Iwan nih. Lu lihat Chris dan Claire Redfield ini, lu lihat mereka berdua tuh kayak apa dan ceritanya apa? Ceritanya mereka tuh bagaimana di sini? Gue pengen tahu pendapat lu. Nah kalau di sini gue apresiasi Claire sama Chris, actingnya udah bagus. Dari segi cerita sih agak didalemin aja lagi. Kenapa dia terpisahnya, kayak gimana masa kecilnya dia ngapain aja. Kan si waktu awal-awal kan si Claire cuman ngelihat si ini, si siapa? Si yang dibuat jadi ini, ujung-ujungnya dia jadi baik itu. Oh, Lisa Trevor. Ya Lisa. Kan harusnya si Lisa itu kan nggak kayak gitu. Ya bener. Protes gua sumpah anjir. Iya, kenapa jadi baik kayak gitu sih Lisanya. Harusnya kan jahat banget. Itu. Ini bener sesuai dengan kata Bang Resilor ID, bener. Kenapa harus Lisa Trevor jadi baik? What the hell gitu. Dan kenapa baiknya cuma ke Claire doang? Kan anak-anak penasaran kan banyak di situ. Kok kena milih ke Claire? Konteksnya apa? Cuman ngelihat Claire doang timbul jadi baik sama Claire. Aduh, iya sih bener. Lisa Trevor ini yang belum tahu ya, kalau Bang Masa nggak tahu nih. Lisa Trevor itu adalah korban dari Umbrella sebenarnya. Itu adalah korban dari orang tuanya itu adalah yang bangun Spencer Mansion. Orang tuanya dibunuh sama Umbrella, dan habis itu orang tuanya ibunya dijadikan bahan percobaan. Ibunya mati, anaknya jadi bahan percobaan juga selama 20 tahun. Tuh gila, bayangin tuh 20 tahun. Oh. Nah, itu ya gua lihatnya oke lah, kata originnya udah diciptakan sih, tapi meskipun lo adalah korban dari bisa dibilang tuh korban dari percobaannya Umbrella, tetap lo nggak bisa merubah karakter itu menjadi baik. Apa konteksnya itu loh? Kok kenapa bisa si Lisa Trevor kok baik ke Claire? Kan dia belum tahu Claire ini siapa. Dia kan cuma lihat Claire itu hanya attention ke dia, udah selesai.
Itu yang membuat masalah kenapa ini film kayak di pushing banget bisa Trevor tuh meskipun dari album percobaan tapi dia menjadi aliansi gitu, gak bisa gitu bro, namanya film harus bisa menjelaskan gitu, makanya gue melihat kok gini banget sih, itu sih yang gue kecewa sih di sini bisa Trevor, karena gue pengen lihat bisa Trevor di game itu ketika dia ngelawan Jill, ketika dia ngelawan Barry Burton di game. Di sini dia nggak ditunjukkan itu, malah jadi aliansi. Bodoh amat lah, kesel gue. Tapi untuk make up bagus. Make up bagus di Lisa Trevor nih. Iya, kalau make upnya bagus sih. Bagus. Iya sih, bagus. Tapi lagi-lagi skripnya anjing. Aduh, makanya gue sebenarnya gue melihat trailer pertamanya aja gue udah nggak begitu ekspektasi tinggi ya, karena kan studionya kan ini sama Constantine Film. Literally ini studio yang udah pernah garap Resident Evil-nya si Mila Jovovich, sama studionya. Nah gue bisa beli ini kayaknya bakal gagal lagi sih. Bener. Gue pengen tanya soal si Jill Valentine ya, karakter waifu RE yang bikin kita itu langsung suka sama dia dengan karakter ya dia bawakan bagus banget di game. Di sini apa coba itu jadi cewek freak? What the hell? Bang Iwan yang bisa roasting si Jill ini. Jill, jadi rasis kayak gitu Jill, kenapa? Sorry ya. Ya emang kayak gitu kan karakter Jill emang putih, rambut pendek. Kalau yang di ini sih panjang ya. Iya. Iya. Sorry ya. Harusnya Jill kulit putih sih. Sorry ya. Emang kayak gitu sih karakter Jill. Oh ya, benar-benar sih. Sebenarnya aktrisnya itu ketika dia memerankan karakter Jill tuh beberapa ada yang cocok. Cuma makin kesini dia tuh kayak cewek freak, Pak. Itu masalahnya. Iya, Jill-nya dibikin nakal banget, kayak bad girl kayak gitu. Ya, bad girl, bener. Bener. Harusnya kan Jill tuh kalem tapi sadis dia kan. Kalem tapi dia tuh ya nggak tomboy juga sih, dia tuh kalem ya karena dia polisi ya, jadi dia ya udah tegas aja gitu sebagai wanita gitu loh, the warrior female warrior lah kayak gitulah si Jill itu yang gua tangkap di game. Tapi di sini apa coba ini? Iya, sama harusnya kan dia lebih ke Chris kan? Kayak Chris dia tuh. Iya, dari awal sampai akhir cuman sama si Wesker. Oh iya, punya hubungan khusus sama Wesker ya. Tapi aduh, ya sih itu kecewa banget sih. Makanya gue kecewa banget sih dengan aktrisnya. Sebenarnya aktrisnya tuh udah mulai bagus skripnya itu loh. Skripnya lagi-lagi skrip ini kayak Johannes. Iya, lagi-lagi ke situ. Johannes ini ke situ. Iya, aduh. Gue tahu adaptasi game ya, gue tahu namanya adaptasi game ke film kan berbeda, tapi ya jangan terlalu jauh-jauh banget, itu loh masalahnya. Aduh, karakter ini yang penting nih, makanya apalagi market lu adalah fans RE, yang kita lihat tuh jangan sampai kita buat kecewa dong, itu loh. Aduh. Iya, Jill, gue ngefans banget sama Jill Valentine. Nah, ini kayak gitu. Aduh. Iya sih, bener. Mending Jill yang di Mila Jovovich. Oh iya, ya kan? Bener. Iya, bener. Mirip banget. Oh, iya, mirip banget kan? Mirip. Sama kemben cocok. birunya sama rambut pendeknya mirip banget itu. Dan badass. Iya. Nah, itu lebih masuk daripada di sini. Apa coba ini? Di sini ya. Oh ya, gua ngomong lagi ke hal yang konyol nih. Kalau kalian masih ingat di filmnya, itu kan ada Bravo Team sama Alpha Team. Nah, Bravo Team ini kan ada banyak tim kan yang dikirim oleh Stars ini untuk ke Special Mission, kabarnya ada pembunuhan di situ kan. Dan Bravo Team, sorry banget Bravo Team yang di film ini 2 orang. Literally 2 orang. What the hell is Bravo Team? Bravo Team tuh namanya aja tim. Tim itu lebih dari 5 orang, 6 orang. Itu baru namanya tim. Tim 2 orang. Literally mereka cuma petugas kepolisian biasa. Kok Bravo Team? Tolol. Kesel gua ngeliatnya sumpah. Aduh. Parah. Apa Bravo Team mananya? 2 orang. 2 orang. Petugas biasa, nggak pakai kereta, nggak pakai helikopter. Mereka naik mobil polisi biasa, cuma ngecek, literally ngecek. Kok tim? What the hell? Itu gua sampai aduh, what the fuck banget sih. Matinya yang helikopter tuh kan sama anjing ya, kalau nggak salah ya. Kalau helikopternya si Brad Vickers ya. Brad Vickers sebenarnya itu nggak mati kayak gitu. Brad Vickers tuh mati di RE3 remake, RE3. Brad Vickers itu. Kalau main gamenya ya, Brad Vickers tuh mati dimakan zombie biasa.
Oh iya, dimakan zombie biasa yang di Yang pakai topi depan kuning, kantor polisi itu ya. Yang pakai topi kuning, yang pakai topi Ya. kuning, ya itu pilotnya. Oke, ya. Ah, itu matinya di situ. Iya, baru ingat. Di sini, Iya. di sini. Ya udahlah. Aduh, tapi kalau Bang Marcel nih, Bang Marcel gimana nih menurut pendapat Ya. lo nih? Pendapat gua, wah gila sih, kacau banget ya. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi dah buat itu Bravo Team. Terus matinya siapa tadi yang itu? Brad Vickers. Ya itu parah sih, nggak bisa berkata-kata dah. Benar-benar hancur di sini. Aduh, iya sih, benar-benar makanya. Kalau yang versi 3 remake-nya dia matinya dibunuh si ini ya, Nemesis-nya ya. Kalau RE original dibunuh sama Nemesis original, RE yang PS1. Yang remake-nya mati kenapa itu ya? Yang Ketembak. ditembak sama ini Marcus ini yang letnannya si Leon yang di RE2 remake. Oh iya. Kan perutnya baru ingat. digigit kan sini kan, ditembak. Nah, itu digigit sama si Brad di sini. Oh iya. Itu. Baru ingat. Nah, itu di situ. Oh. Makanya ya elah itu masalahnya gini, Raccoon City apalagi lu membawa tema Raccoon City. Itu ceritanya panjang sampai mereka bikin R1, R2, R3 itu kan panjang literally kan. Tapi di sini mereka kayak mengkat-kat suatu adegan yang itu kayak akan memperkaya cerita, tapi lagi-lagi mereka tidak bisa membawa yang namanya politik tuh nggak ada. Nggak ada, gue nggak merasakan itu kan selalu kental dengan namanya politik kan ya. Ya itu yang gue sukanya. Nah ini politik. Nah ini Politiknya. di sini malah nggak ada loh, literally nggak ada. Makanya Iya kan 1 sama 2 kan berhubungan banget di kota Raccoon City itu. ya benar-benar. Benar-benar. Sementara kalau di game kan itu kan dari RE1 beberapa bulan habis itu RE2, RE3, RE3 dulu bisa RE2. Di sini dikamu jadi satu loh. Nggak cocok sih menurut gua. Gak cocok banget sih, aduh. Dan ini gue mau bahas soal villainnya nih, si Dr. William Birkin. Nah, ini nih buat kalian udah pernah nonton Arrow DC ya, itu kan aktornya kan yang pernah peranin musuhnya Arrow tuh di season keempat kalau kalian nonton ya Arrow first dulu. Nah itu nggak ada yang nonton ya, cuma Nggak gua ada. doang. Kalau Arrow tuh pemainnya yang ini ya, yang jadi Chris ini kan? Iya, dia si yang pemain Chris ini si Toby Amell pernah main di The Flash sama di Arrow, pernah main. Cuman beberapa episode doang kok dari situ. Tapi di sini William Birkin-nya gua lihat dari segi fisik oke, lumayan sih. William Birkin-nya oke. Nah, gua pengen tanya ke Bang Iwan sendiri nih. Dari Bang Iwan habis itu ke Bang Marcel ya. Gua pengen tanya soal William Birkin yang ketika lo lihat dari awal sampai akhir ketika dia tampil sampai dia jadi mutasinya sampai dia habis itu dibunuh itu di mana? Gimana menurut lo? Segi tampilan oke lah, masuk lah. Tapi cuman kurang ya, lagi-lagi balik ke skripnya lagi. Harusnya kan lebih dipanjangin lagi cerita dia. Kenapa jadi ngebentuk Lisa Trapper? Terus kenapa dia jadi akrab sama Chris? Kan nggak diceritain itu. Oh iya. Iya kan waktu si Claire nemu foto tuh kan, itu kan foto si Chris sama si William Birkin kan waktu di rumah. Oh iya, yang dia ini jadi Iya. pengakan ini ya. Oh iya. Ada. Iya, nah itu harusnya kan itu diceritain kenapa dia memilih Chris, kenapa Chris yang jadi terpilih nggak jadi di bahan percobaan, tiba-tiba Lisa yang jadi bahan percobaan. Kalau sampai ending sih CGI-nya ya hancur lah. Oh ya bener-bener CGI-nya hancur. Aduh, kasar banget tuh CGI. Anak animasi SMK bisa Pak bikin kayak gitu. Gak pakai. Susah kalau budget sedikit ini. Ya sih. Susah. Itu budgetnya kelihatan banget sih itu. Sony, aduh. Sony lagi. Iya. Sony. Mereka tuh kayak terlalu fokus ke marketingnya No Way Home. Iya, kayaknya lagi gencar-gencarnya No Way Home kan. Jadi nggak diladenin lagi yang ini. Sama ini The Matrix juga iya, Sony. Matrix. Kan tabrakan. Kesel lah. Aduh, gua nggak tahu harus ngomong apa lagi lah. Kayak aku ya, benar kayak dikesampingkan menurut gua Resident Evil ini. Itu disampingkan. Kalau kita tahu dari game RE kan selalu update kan tentang game, tentang film series, bahkan kabarnya di Netflix sekarang kan mereka mau bikin series live action lagi kan ya.
Channel Netflix itu ada dua, Evil Darkness yang animasi sama di Netflix itu udah ada promonya Resident Evil yang series live action dan katanya Ya. lagi Itu kayaknya hancur deh. nggak menurut tahu gua. sih, nggak tahu karena katanya dari skripnya aja udah nggak demen. Skripnya udah kayak bau-baunya Mila Jovovich sekali. Namanya Ah. Zombie Apocalypse. No, Weskernya kan parah. kulit hitam. Ah iya, Lance Reddick. Aduh. Yang jadi di John Wick ya? Yang main John Wick Iya ya? yang main John Wick sama pernah main di Quantum Break, si Lance Reddick ini. Dia pokoknya dia itu perannya kebanyakan sebagai villain, kebanyakan lah ya. Nah, di sini dia ya gua nggak tahu ya apakah dia katanya sih Albert Wesker. Gini ya, namanya Wesker kan banyak, gak cuma Albert doang, ada Albert Wesker, ada Alex Wesker, dan 11 anak Wesker tuh ada semua. Dan kenapa lo gak bikin Wesker yang baru? Kita diperkenalkan Iya. Wesker yang baru, kok Albert Wesker lagi? Kesel. Aduh, ini dari Bang Masa sendiri ketika lo mendapatkan berita itu, yang series live action itu, Netflix, gimana pendapat lo? Pendapat gue sih, gue nggak mau berekspektasi lebih tinggi lagi ya, karena gue takut kecewa lagi. Karena waktu Resident Evil Welcome to Raccoon City diumumin, gue ada ekspektasi tinggi, tapi malah kecewa. Jadinya gue sekarang nggak mau berekspektasi tinggi deh. Oke, siap. Tapi Kalau gue, Hah? gue lebih nungguin ini sih, lebih nungguin yang Infinite Darkness ini. Infinite Darkness. Sequelnya atau apa? Oke, wait. Animasi, ya. Ya, animasinya. Itu hancur sih. Cuma kalau gua hancur sih ceritanya itu kan terburu-buru sekali 4 episode tuh. Kurang. Episode jangan Iya. 4, kurang banget sih. Padahal voice aktornya semuanya bagus, voice aktornya. Leon sama Claire bagus semuanya, semua film-film dapat. Tapi ya itu lagi-lagi terlalu terburu-buru sih, itu yang gua dapatkan ya, dan semuanya nggak masuk akal kalau kita baca Infinite Darkness ya. Ya gitu sih. Ya makanya banyak fans yang ngomong bahwa RE itu jangan dibuat film, jangan dibuat series, mending fokus ke gamenya. Sumpah kalau gua bandingkan dengan gamenya lebih dapat politiknya loh. Padahal cuma literally game. Lebih dapat politiknya Pak. Di sini apa coba? Apa susahnya sih penulis di game bawa ke film kan? Enak. Enak. Apa Itu. susahnya? Malah nyari orang lain yang buat ngenulis sama ngedirect filmnya. Ya jelas ya susah lah. Bener sulit banget sih. Makanya di sini mereka tuh penulis skrip itu soalnya dia tuh nggak tahu politik, dia nggak ngikuti era politik. Padahal kan politik kan semua orang tahu kan ya, namanya politik, namanya kita orang dewasa udah tahu kan politik itu apa, bagaimana konspirasinya Umbrella dengan Tricell. Kalau kita lihat di gamenya kan Tricell, Umbrella kan mereka kan berkonspirasi di situ kan. Nah itu di sini mereka tidak membawa hal yang seperti itu ke film Welcome to Raccoon City ini. Gak ada namanya konspirasi, gak ada namanya kan di sini kalian kan ngomong Umbrella tuh dia kan seorang teori konspiratif ya, dia kan ada seorang yang suka dengan teori konspiratif yang mengatakan Umbrella itu akan menghancurkan kota ini, dan memang benar sih, benar. Dia kan nalurinya kan detektif kalau si Claire. Itu namanya detektif, tapi nggak jelaskan itu detektif gimana gitu loh, nggak langsung tiba-tiba drop langsung detektif apa coba, dan nggak dijelaskan lebih jauh gitu loh. Iya, benar. Iya, lazy writing ya. Lazy writing sekali sih, semuanya dipikir rapat semua itu, aduh, ya udahlah. Nggak tahu lagi harus ngomong apa lah untuk RE ini, tapi yang jelas dari keseluruhan cerita kalau gua ya hancur lebur sih, tapi masih bisa dinikmati. Ya itu yang gua sih. Gitu Karena sih. yang menurut gua bisa dibanggain dari film ini tuh pakai cerita yang dari gamenya, walaupun gak terlalu mirip. Itu sih yang bisa Iya, dibanggain. setuju sih. Oke. Nah kalau gua tanya ke kalian nih, kita kan udah mendapatkan banyak sekali film-film adaptasi dari game kan. Nah selain RE ini, ada nggak sih film yang adaptasi dari game itu yang membuat kalian tuh suka dengan filmnya tuh loh, yang benar-benar ini mirip banget dengan game. Oh, gue suka ceritanya. Apa coba yang pengen lo sampaikan di sini? Aduh, susah ya adaptasi dari game ya. Selain RE gitu apa? Kan banyak, ada Dragon Ball atau Mortal Kombat, ada Tekken. Hancur. Kalau gua hancur sih. Kebanyakan hancurnya sih kalau adaptasi dari game ya. Kalau yang baru-baru ini sih gue lihat Mortal Kombat.
Oh iya. Yang ada si Joe Taslimnya itu. Oh, Mortal Kombat sekarang ya? Oh iya, bagus. Iya Ayo. tuh. Nah. Mendingan sih kalau itu ya. Mendingan. Iya, agak mendingan sih. Mendingan. Ceritanya juga nggak terlalu berat sih, biasa sih. Gore-gorenya doang yang diperlihatkan sama yaitu apa namanya? CGI-nya. Iya. CGI. Iya, soalnya itu kan karakter-karakter lama itu dimunculin kayak si Kung Lao, Liu Kang. Liu Kang, ya. Ada. Karakter-karakter legend. Itu aja sih. Selebihnya nggak ada lagi sih. Kalau dari game ya, dari adaptasi game nggak ada lagi sih. Nggak lagi ya. Kebanyakan hancur. Kebanyakan hancur ya, terutama Tekken sih. Tekken ya 2010 kemarin. Aduh, hancur. Parah. Lo budget Parah lagi Dragon Ball. Nah, oh yang ini ya, Dragon Ball Evolution ya. Iya. What the fuck? What the fuck itu? What the fuck? Oh iya bener iya sih bener. Apa coba itu? CGI-nya oke, ceritanya auto mampus sih. Castingnya juga kacau. Castingnya kacau, hah? Bener castingnya kacau. Gua nggak ngerasain coba keren-kerennya apa tuh. Goku yang dibikin gitu. What the hell? Kesel gua. Udah lah, kita nggak usah bahas itu ya, karena gua udah cukup kesel gitu. Oke. Ya udah. Oh ya, gue pengen bahas soal Spencer Mansion, ya. Spencer Mansion yang itu kan Spencer Mansion kan luas kan ya? Kan luas tuh. Namanya aja mansion, luas kan ya. Di sini mereka explore-nya ini terlalu pendek sih. Jujur aja, gua nggak ngerasain itu mansionnya bener-bener luas, nggak ada loh. Kalau gua mainin di gamenya itu luas loh, kita bisa lihat ada BOW banyak, gak cuma zombie doang. Di filmnya cuma zombie doang, gak ada BOW yang tanaman, gak ada BOW hiu, gak ada semua. Padahal di mansion itu banyak banget BOW selain zombie itu ada. Di sini zombie doang literally, dan itu pendek sekali kalau yang gua lihat ya. Nah kalau dari Bang Marcel sama Bang Iwan gimana nih? Dari Bang Marcel dulu nih, soal mansionnya, explore-nya itu gimana menurut lo? Jelek sih, karena kan yang setahu gue di game itu luas, gede gitu kan. Kalau yang di film ya begitu doang. Iya sama sih. Sama ya? Iya sama sih. Cuman ini aja sih yang zombinya yang malingin kepala itu aja sih yang bikin. Oh iya, ikonik jadi itu di komik game aja tuh. Itu. Ah itu. Iya. Cuman itu aja sih. Sisanya nggak ada. Lebihnya ya kacau juga. Tapi ya kita harus akui ya, pembangunan Spencer Mansion-nya di film tuh bagus banget sih, sumpah. Itu gua akui sih, effortnya banget sih itu sih. bagus Spencer Mansion-nya. Ya harusnya kan ada teka-teki juga di situ. Ah itu gak diekspor semua. Lagi-lagi gak diekspor semua. Ya udahlah, sayang banget sih itu, sayang banget sih anjir. Gua kalau ini filmnya mau jadi bagus, ekspor Spencer Mansion-nya harus banyak dong. Namanya aja mansion bukan rumah. Mansion gede, Pak. Gede. Astaga, ibu gua. Ya udahlah, nggak ada teka-teki soal si Oswald E. Spencer. Nggak ada, pendiri Umbrella tuh nggak dieksplor lebih lanjut. Ini pendirinya siapa, gini-gini nggak dijelaskan di filmnya. Makanya gini masalahnya, gue lihat banget si Jones ini itu tuh terlalu fokus ke fans, sehingga tidak ada penjelasan mengenai Oswald E. Spencer itu siapa, Umbrella itu perusahaan farmasi tentang apa, kenapa mereka bisa korupsi seperti ini, mereka bisa membuat Raccoon City menjadi target bioweapon, gimana? Gak ada, Pak. Literally gak ada. Ya mungkin dia lihatnya, walah fans udah ngerti kok, gak usah gue ceritain deh. Ya tetap gak bisa, market lo kan untuk semua orang, publik kan, gak cuma fans doang. Iya. Makanya sih itu gue kecewa banget sih. Itu gak ada penjelasan itu loh. Gitu. Emang lazy writing banget filmnya ya. Lazy writing banget sih. Gue cuman film animasinya doang yang bagus. Kayak ini ya. Selainnya versi Mila Jovovich ya. Iya, bagus. The Generation, Vendetta. Bagus itu. Malah kerasa di situ. Nah, animasi aja bisa bikin seperti itu. Mungkin karena gini ya. Kalau yang gue lihat mungkin karena tidak ada campur tangan Capcom ya, kayaknya ya. Karena Capcom itu loh. Benar. Ya harusnya kan lebih diteliti lagi ini. Harusnya ya susah sih ya kalau budget sedikit ini. Iya sih. Namanya budget lagi sih. Iya. Aduh. Harusnya banyak yang terlibat itu, Capcom-nya juga. Jadi kan ceritanya lebih luas. Bener. Oh ya, ada beberapa karakter di Welcome to Raccoon City yang missing.
contoh kayak Rebecca Chambers itu kan dia tuh adalah bagian dari Bravo Team kan sebenarnya kan si Rebecca Chambers. Ya, si inilah profesor itu ya. Rebecca kalau di Vendetta kan dia kan udah jadi profesor. Di dulu kan kelas 8 kan dia kan masih sama-sama rookie kan. Masih jadi tim ya. Masih tim Bravo Team yang baru, masih pemula kayak Leon gitu. Nah, itu. Iya. Nggak ada loh Rebecca nggak ada. Sama ini apa? Padahal versi animasinya cantik banget ya. Cantik banget. Nah, itu aja bisa. Nah, itu loh. Iya. Tuh, Rebecca Chambers, aduh, waifu kedua lah ya. Kawaii. Aduh, saya banget sekali munculin sih. Sama ini, sama Barry Burton nggak ada. Barry Burton itu yang di mana ya? Barry Burton kalau lo main di RS1 kan dia kan yang jadi mengkhianati. Oh, iya. Yang di akhir-akhir yang keluarganya diancam sama Wesker, itu kan ada di situ sebenarnya si Barry Burton kan. Ah, itu nggak ada di sini. Iya. Nggak ada. Semuanya useless tapi Bravo Team 2 orang. Apa coba Bravo Team itu? Yang penting-pentingnya lagi. Itu. Soalnya mereka tuh kayak terlalu fokus ke Chris dan Claire sih. Makanya Chris dan Claire tuh gua harus akui jempol bagus. Terutama pemeran Chris. Bagus banget Chris. Bagus banget pemeran Chrisnya. Nah, ini soal Chris Redfield nih. Dari Bang Marcel. Dari abis itu ke Bang Iwan. Yang menurut lo gimana nih soal si Chris Redfield ini? Oh iya, itu Chris Redfield itu salah satu karakter yang bagus di film ini. Atau mungkin dia doang kayaknya karakter yang bagus di film ini menurut gua. Maksimal. Karena dia doang yang dapat development. Bener. Dari originsnya masih kecil diceritain, dia masih kecil dengan Umbrella bagaimana, sama ya dia dari fisiknya dapet pak lebih effort sih Chris. Badan dempalnya sama kostumnya itu Chris banget sih, gua lihat tuh nangis gua melihatnya sih. Ya cuman karakter itu sih yang gue ancungin jempol. Dari perawakan dia, terus cara dia bicara juga, sama muscle-musclenya juga sama kan? Sama. Chris yang dulu. Ya cuman kurangnya ceritanya aja sih yang nggak panjang. Oh, itu aja ya. Ya, kan ceritanya lebih ke Claire ya. Oh ya, ke Claire yang jadi center di sini sih. Iya, harusnya kan Chris juga ya dibanyakin deh kisahnya. Ceritanya juga, masa kecilnya juga kan Chris nggak banyak, cuman si Claire kan yang banyak porsinya. Claire, memang gua lihat dari sini sih Jonas Brentop memang gini ya. Apa namanya? Dia itu pengen si Claire ini kan di game kan dia kan nggak terlalu di development terlalu jauh kan si Claire ini kan. Makanya di film ini dia tuh dibikin karakter center bener supaya ya kita dapat karakter yang kita istirahat dulu dari Chris, kita istirahat dulu dari Leon, meskipun mereka ada di sini juga tapi Claire-nya yang paling ditonjolkan di sini sih. Bagus, actingnya juga bagus, malah Claire sama si Chris ini gue sangat jempol sih untuk Chris sama Claire sih. Itu yang gue dapatkan sih. Iya. Oke, gue pengen bahas soal dua hal lagi nih, dua hal terakhir nih, yaitu soal likernya. Liker nih. Apa itu likernya? Oh, nah ini nih dari Bang Iman nih. Lu gimana nih soal likernya nih? Kenapa nggak serem? Nggak serem ya likernya ya? Disuruh pergi sama si ini ya, si Lisa ya? Dibunuh sama Lisa. Oh dibunuh ya? Dibunuh sama Lisa. Oh iya. Iya cuman matinya kayak gitu doang. Harusnya kan susah matinya liker itu. Sama serem sih. Iya. Oh iya, bener. Iya sih, likernya gua masih ingat di bioskop. Ya, di bioskop ketika liker muncul, tidak ada yang teriak sama sekali. Gak ada yang masih ketakutan sama sekali. Biasa aja semua. Kan CGI-nya sih, CGI itu lain masih kasar sekali. Gue mending CGI yang anjingnya. Oh, anjingnya ya. Yang dia ini netes-netes air liur gitu. CGI. Lebih dapet sih. Anjingnya ya, iya sih anjingnya udah jadi zombie juga masih itu juga CGI bro, masih yang gua lihat. Oh iya, kalau yang udah di dalam polisinya itu CGI banget sih. CGI banget. Gua nggak merasakan horor-horornya nggak ada. Aduh. Iya. Aduh, tapi lagi-lagi katanya si Johannes juga keseluruhannya katanya dia tuh memang filmnya itu minim CGI itu karena dia ingin mengangkat film-film era tahun 90-an ya di mana itu CGI-nya sangat hancur. Tapi gini, kalau kita bandingkan dengan game-game yang sekarang, RE yang sekarang dengan RE2 remake, RE3 remake, itu kan mereka kan juga gencar-gencarnya memperlihatkan CGI yang benar-benar bagus. Likernya serem loh, RE2 RE3 remake itu. Likernya banyak.
Di sini cuma satu, liker. Satu biji. Ya, satu biji. Kesel gua. Apa tuh? Aduh. Ya itulah. Gua kesel di sih. capek, Pak. Kalau Bang Masal nih gimana nih, Bang Masal nih? Kalau gua kecewa banget ya. Likernya. Banget nih. Iya, likernya kan. Aha. Kecewa banget. Karena udah kalahnya begitu doang. Gak serem. Gak serem. Karena kan kita pasti, apalagi kalau kayak Bang Mario nih, pasti kan pecinta game-nya udah harapin yang tinggi banget kan buat liker kan. Tapi ternyata kalahnya kayak gitu. Kecewa sih. Bener. Dan gini, liker tuh gak cuma satu loh. Banyak liker tuh. Di situ cuma satu. Kan dia harusnya kan nyembur ini juga, nyembur air ini juga kan likernya. Kalau kayak di game. Nyembur atau enggak ya? Oh enggak, bukan nyembur. Lidahnya panjang. Lidah. Lidahnya panjang. Lidah sama cakar. Nah, itu liker tuh. Di sini cuman ya lidahnya ada pas dia nyerang Leon kan, ya lidahnya tuh dia sampai ke sandung itu doang. Sisanya enggak ada lagi. Aduh. Ya udahlah, kesel gua ngeliatnya. Cuma satu doang. Apa coba itu biodol cuma satu doang. Soalnya Umbrella itu kere banget sih, mohon maaf nih. Di sini Umbrella sangat kere. Mereka katanya perusahaan farmasi besar. Ya pastinya percobaannya banyak juga. Liker ada, Tyrant ada, banyak loh. Liker, Tyrant, Mr. X sebenarnya ada kan, banyak banget loh. Nemesis kan juga banyak. Itu membuktikan bahwa Umbrella itu benar-benar perusahaan besar, punya source yang banyak. Itu membuat biodol beli banyak juga di sini. Ya udahlah. Story Umbrella-nya kan juga dijelasin via teks doang. Oh iya, teks doang. Tidak narator. Dia mau pindah dari Raccoon City ke kota lain. Cuman dari teks doang, nggak diceritain. Nah itu, nggak ada. Isinya kayak gimana? Bener. Setuju banget. Nggak ada narator. Iya, nggak ada naratornya. Benar. Ya udahlah. At least kalau mereka mau menghemat budget ya lu bikin footage dong. Lu bikin footage di mana film itu mengabarkan Umbrella itu seperti ini. Ada scene di mana para ilmu Umbrella lagi bekerja. Kan ilmu Umbrella gak cuma si William Birkin doang, banyak ilmu Umbrella tuh. Banyak loh. Iya. Aduh. Ya udahlah. Cuma si William Birkin doang. Dan satu lagi nih, terakhir. Dua lagi. Gue pengen soal bahas si mutasinya William Birkin. Mutasi pertamanya sampai mutasi keduanya. Ini dulu gimana nih? Mutasi kedua lebih bagus sih daripada mutasi yang pertama. Mutasi yang mana nih? Yang dia masih yang setengah itu apa? Atau yang udah full monster tuh hancur sih? Yang setengah. Oh, yang setengah ya? Kalau yang udah full monster udah cacat itu. Gua nggak salah sama seremnya Pak. Aduh. Iya, udah cacat banget itu dah. Cacat sih, cacat. Ya sih. Cuman di Basoka si Leon, udah. Selesai. Padahal kalau di game tuh sulit loh ngalahin si William Birkin tuh. Nah iya benar. Kalahnya gitu doang ya. Terlalu tiba-tiba Leon dapat Basoka tiba-tiba ditembak. Udah selesai. Berarti film ini tidak menjelaskan kita bagaimana sulitnya mengalahkan si Birkin di game tuh nggak ada di sini. Iya. Katanya mau adaptasi game. Gimana sih? Kita nggak ngerasain difficultnya, nggak ada. Enteng, satu Basoka doang, udah kelar tuh, kelar. Aduh, dibikin cepat seolah-olah. Aduh, tapi ya udahlah ya. Ya William Birkin yang kedua memang lumayan lah ya, lumayan. Ya lumayan. Ngerinya masih ada sih, dengan matanya ada jenis segala itu G-Virus tuh ya lumayan meskipun gak sempurna di RE2 remake tapi it's okay, masih gua terima lah ya RE2 remake-nya. RE2 yang ini RE yang di sini. William Birkin evolusi kedua ya lumayan lah. Masih ngeri lah di pandang mata itu loh. Gak yang full CGI yang yang ketiga itu. Aduh. Oke. Yang Bang Marcel nih gimana nih soal evolusinya nih? Si William Birkin. Gue lebih suka yang setengah sih, masih yang setengah badan gitu kan. Gue lebih suka yang itu. Lebih ya gitulah. Kalau yang udah full monster itu udah kacau sih. Monster malah gini gue liat ya. Siapa ada gua nggak merasakan kengeriannya, nggak ada horor-horornya, cuman modal jump scare, modal sound effect,
CGI-nya nggak bisa mengcover itu semua, ya udah. Tapi kita bisa bersyukur banget ada banyak banget waifu ya. Ada banyak banget waifu di sini. Nah, yang belum tahu nih. Waifu pertama si Claire. Cantik sih. Bagus artinya cocok banget. Si Claire sama si Sherry Birkin. Cantik sih anjir. Iya. Oh iya. Mirip sih. Cantik. Cantik. Meskipun rambutnya nggak pirang ya. Rambut kan situ kan lurus hitam. Iya. Harusnya pirang. Harusnya pirang sih. Nah, tapi ya it's okay lah ya, nggak apa lah ya Sherry Birkin. Nah, tapi sekali lagi tapi gue mau bahas soal Sherry Birkin di mana Sherry Birkin itu kan kalau dia diselamatkan di game itu kan dia kan ada interaksi dekat dengan Claire, terutama si Claire. Dia ada interaksi dengan benar-benar. Harusnya kan dia ke pantai asuhan dulu ya. Iya, ke pantai asuhan dulu. Claire tuh dijebak sama si Chief Irons buat ya itu jadi bahan percobaan. Karena kan dia kan di swap sama Umbrella si Chief Irons ini. Di sini gue nggak merasakan pengkhianatan itu juga nggak ada. Makanya si Sherry yang di sini cuman modal cantik doang. Tapi interaksi karakter dengan nggak ada interaksi dengan Claire, nggak ada interaksi dengan Leon, nggak ada. Karena di game kan dia kan dekatnya dengan Claire sama si Leon. Di sini dia tuh malah cuma ngerangkul si Chris, udah nggak ada interaksi apa-apa. Si Chris katanya, lu nggak apa kan? Lu ngapain sini gini-gini? Gak ada informasi seperti itu, nggak ada. Kalau versi remake kan dia awal mula ketemunya sama si Claire ya. Claire dulu. Makanya dia tuh dekat sama si Claire sama si Leon karena mereka berdua yang nyelamatin si Claire. Yang ketemu yang nyelamatin si dia. Ah itu. Nggak ada loh. Aduh, ya udahlah cuman modal cantik doang ya. Gua umurnya juga masih 13 tahun. Boleh sih kedepannya dia Sherry Birkin yang udah dewasa yang dewasa. R6 ya, R6 kan cerita kan? R6 ya. Wah, itu bagus sih, bagus. Nah, yang sama si Jack ya. Jack Mueller. Nah, itu bagus tuh. Udah cantik, badass dan juga cerdas. Nah, ini loh. Nah itu, gue suka sih Sherry di situ. Ada pengalamannya lah di sini. Oh my god, anjir lah. Nah, untuk endingnya nih, endingnya ketika semua para karakternya udah keluar dari situ, itu kan kalau di game kereta itu kan dikejar sama si Will Birkin udah benar final mutasi kan, udah benar kejar. Di sini cuma ditopek doang. Blah, apa coba itu? Gue yang suka sih sama post creditsnya aja. Yang ada si Adewong. Oh, yang si Albert Weskernya butt naked tuh ya? Iya, tiba-tiba bangun. Ini pertanyaan terakhir untuk penutupan podcast kali ini. Gue minta ke salah satu dari kalian, ke Bang Marcel juga Bang Iwan, harapan kalian untuk film sequelnya ini bagaimana? Gue mau tanya nih ke Bang Iwan dulu nih. Ganti sutradara. Apalagi mungkin yang bisa lu serak, mungkin yang belum serak di film pertama ini mungkin bisa diperbaiki di film kedua. Kalau Jill-nya aja sih, Jill sama Wesker yang diganti. Aduh. Jill sama Wesker ganti sutradara sama ya Capcom nimbrung lah dari segi cerita. Oh, oke. Iya benar-benar sih. Kurang explore aja mungkin Capcom itu ya. Iya. Bukan Capcom sih studionya. Lebih tepat studionya. Nah ini studio. Ya ini studionya. Nggak ada apa-apa. Oke. Thank you Bang Iwan. Kalau Bang Marcel nih gimana? Harapan lu nih? Harapan gua itu ya, Leonnya potong rambut, cat rambut, kumis, cerita diperbaikin, CGI diperbaikin. Udah sih itu sih. Iya, oke. Thank you Bang Marcel. Oke. Ya, itu aja mengenai podcast kali ini ya. Kita udah podcast selama 1 jam. Ya, kalau kita kasih skor nih. Skor final untuk film Resident Evil Welcome to Raccoon City dari Bang Iwan. Menurut lu berapa nih? Lu kasih berapa nih? 5 deh. 5 dari 10. Oke, siap. 5 dari 10. Oke, kalau Bang Marcel nih? 4 deh. 4/10. 4. Oke. Kalau gua sih F. Fuck. Kesel gua. Tapi masih mending inilah. Masih mending ini daripada yang Mila Jovovich. Itu yang gua respect di situ. Itu aja. Saya nggak ada.
Oke. Ya itu aja mengenai podcast Resident Evil Welcome to Raccoon City. Kalau kalian penonton ini yang punya pendapat atau kalau punya teori konspirasi lain yang udah kita bahas di sini, tulis aja di kolom komentar bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasa. Thank you banget buat Bang Iwan dan juga Bang Marcel udah bergabung ke podcast kali ini ya. Thank you banget. Thank you. Oke, thank you Bang Marcel, thank you banget. Oke, siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menunggu mbak video mendidik kami semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!